Oke, kita mulai ya. Selamat datang di pembahasan kita kali ini, di mana kita bakal ngupas tuntas sebuah ide yang, jujur aja, mungkin kedengarannya lumayan gila dan bertolak belakang sama apa yang biasa kita percaya soal kesuksesan. Kita akan hidup di zaman yang serba ngejar kenyamanan, bener nggak? Tapi gimana kalau ternyata pengejaran kenyamanan itu justru yang bikin kita jadi lemah? Hari ini, kita bakal bedah tuntas konsep yang benar-benar mutarbalikan cara kita ngelihat sebuah kesulitan. Nah, aku mau nanya langsung nih ke kalian. Dan coba deh bener-bener dipikirin sebentar. Pernah kepikiran gak sih kalau kekurangan sumber daya, entah itu nggak punya uang, nggak punya koneksi atau fasilitas, justru bisa jadi keuntungan tersembunyi paling besar yang kalian punya? Ya, biasanya kan kita nganggap miskin itu murni kutukan, kayak jalan buntu gitu. Tapi pembahasan kita hari ini bakal bener-bener nantang asumsi itu. Jadi poin utamanya ada di tesis yang cukup kontroversial dari Aditya Pratama ini. Dia bilang harusnya miskin itu privilege. Kedengarannya tajam banget ya, tapi logikanya gini, waktu kita nggak punya apa-apa, kita tuh nggak punya safety net atau jaring pengaman. Kita kayak di pojokan, di mana satu-satunya pilihan cuma bertahan hidup, muter otak dan ngebangun karakter yang benar-benar tahan banting. Ini bukan berarti kita meromantisasi kemiskinan ya, bukan. Ini lebih ke observasi tentang gimana tekanan yang ekstrim itu seringkali jadi satu-satunya cara buat ngebentuk ketahanan mental yang asli. Bagian pertama, paradoks kenyamanan dan kecerdasan. Mari kita lihat gimana fasilitas serba enak zaman sekarang ini, ironisnya malah jadi bumerang buat kita. Coba lihat tren ini, kita lagi nyaksiin sesuatu yang lumayan bikin kaget. Kebalikan dari efek Flynn. Berdasarkan proyeksi riset yang rencananya bakal dibahas di sidang Senat Amerika Serikat tahun 2026 nanti, ada fenomena bersejarah nih. Gen Z tercatat sebagai generasi pertama dalam 100 tahun terakhir yang mengalami penurunan IQ dibanding generasi sebelumnya. Padahal selama seabad kebelakang, nutrisi sama pendidikan yang makin bagus itu terus naikin IQ kita. Tapi sekarang, grafiknya malah menukik turun. Kenapa bisa gitu? Nah, karena kenyamanan pelan-pelan udah gantiin posisi perjuangan. Nah, penyebabnya apa aja? Ambil contoh Indonesia deh. Kita ini salah satu negara dengan screen time paling tinggi di dunia, bisa lebih dari 8 jam sehari loh. Kita terus-terusan disuapin video-video pendek yang ujung-ujungnya motong rentang perhatian kita jadi cuma 3-6 detik aja. Siklus dopamin instan yang gak ada habisnya ini pelan-pelan ngikis kemampuan berpikir kritis kita dan ya ngelahirin generasi yang gampang banget cemas. Waktu semuanya serba instan, otak kita tuh kayak berhenti dilatih buat mikirin masalah yang kompleks. Masuk ke bagian kedua, kenapa miskin itu privilege? Nah, kalau kenyamanan bikin kita tumpul, terus apa untungnya ada di posisi kurang mampu? Yuk kita bandingin. Coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi ada generasi strawberry, ini istilah dari Profesor Rinald Kasali buat ngegambarin mereka yang kelihatannya bagus, cakep dari luar, tapi gampang hancur begitu kena tekanan. Kenapa? Ya karena semua kebutuhannya selalu disediain. Di sisi lain, privilege jadi miskin itu justru memaksa insting bertahan hidup dan kreativitas kita keluar. Gampangnya gini, kalau kamu kehilangan kesempatan buat berjuang, itu artinya kamu kehilangan kesempatan buat bertumbuh. Otot mental kita itu kan persis kayak otot badan ya. Dia cuma kebentuk kalau ada beban berat yang harus diangkat. Lanjut ke bagian ketiga, bertahan hidup sejak dini. Biar lebih kerasa, kita nggak bisa cuma ngeliatin data doang. Kita harus narik angka-angka tadi ke cerita nyatanya Aditya Pratama, yang ngerasain banget gimana rasanya jatuh miskin secara tiba-tiba. Coba bayangin skenario ini ya, sampai umur 10 tahun, hidup Adit tuh enak banget, ibarat anak sultan lah. Tiap weekend jalan-jalan ke villa di puncak, pusing dikit, nggak usah masuk sekolah, aman. Tapi, perlindungan mutlak itu hancur berantakan cuma dalam semalam waktu opanya meninggal karena kanker paru-paru dan stroke. Semua aset langsung dijual, dan yang nyisa cuma tumpukan hutang rumah sakit yang jumlahnya gila-gilaan. Transisi dari hidup yang tanpa beban ke realita yang super brutal ini jadi titik awal di mana karakternya mulai ditempa secara paksa. Terus, coba kamu posisikan diri sebagai anak umur 10 tahun. Kamu harus buka pintu dan berhadapan sama penagih utang berwajah sangar yang nyariin ibumu. Dan kamu terpaksa bohong bilang ibu lagi nggak di rumah. Belum lagi realitas sehari-hari di mana makanan paling mewah itu cuma mie instan, yang bumbunya cuma dipakai setengah. Iya, setengah. Biar sisanya bisa disimpan buat makan selanjutnya. Detail-detail mentah kayak gini ngebuktiin kalau kemiskinan itu bukan sekedar konsep di buku. Ini tekanan emosional dan fisik yang benar-benar nguji batas kewarasan manusia tiap harinya. Nah, waktu teman-temannya lagi sibuk pamer fitur BlackBerry terbaru, Adit itu ketinggalan jauh. Dia cuma punya HP sederhana merek Smart yang layarnya masih oranye monokrom itu loh, yang mainannya mentok di game ular. Tapi, tahu nggak sih, gara-gara terkucil dari lingkaran teknologi canggih ini, justru itu jadi tameng buat dia. Dia malah terisolasi dari distraksi digital yang waktu itu lagi pelan-pelan ngelemahin mental teman-teman sebayanya. Bagian 4. Mengubah keterbatasan jadi kekuatan.
Sekarang, gimana ceritanya kekurangan fasilitas ini justru bisa memicu imajinasi dan etos kerja yang nggak ada matinya? Bayangin angka 6 ini, 6 jam non-stop. Karena nggak mampu beli mainan baru tiap kali bosan, Adit kecil bakal duduk dan main pakai potongan botol sampo bekas. Cuma botol sampo loh. Dia terpaksa bikin otaknya kerja ekstra keras, nyiptain berbagai skenario dan imajinasi beda dari satu barang yang sama. Gini, anak yang serba ada, begitu bosen, langsung dibeliin mainan baru. Makanya cara main mereka stagnan. Tapi anak yang nggak punya apa-apa, mereka dituntut buat ngerekayasa ulang dunia di sekitar mereka. Terus, selain kemiskinan, ada juga tekanan dari luar. Sebagai minoritas keturunan Tionghoa di lingkungannya, Adit kecil ini bahkan kena bully rasis cuma gara-gara nyoba manjat pohon di taman umum. Nah, keluarganya nerapin etos bertahan hidup yang keras banget. Jangan ngelawan pakai fisik, karena kamu pasti kalah jumlah. Tapi, bangun mental yang sekeras baja. Jangan cengeng. Kalau kamu udah miskin, kamu tuh nggak punya hak buat males-malesan atau sekedar ngambek. Pilihannya cuma dua, adaptasi dan bikin nilai buat dirimu sendiri, atau hancur kelindes keadaan. Menariknya nih, insting bertahan hidup dari masa kecil ini ternyata kepake banget di dunia bisnis dan karir. Waktu kita terbiasa hidup dari bawah, ego itu otomatis hilang. Nilai sejati diri kita itu dibangun lewat inisiatif yang ekstrim. Adit ngasih contoh yang pas banget. Kalau kamu kerja di restoran, jangan cuma nunggu disuruh. Cari meja yang goyang, terus perbaikin. Atau cuci botol sambal yang kotor waktu lagi senggang, tanpa nunggu bos nyuruh. Inisiatif kayak gini tuh sekarang langka dan mahal banget loh. Dan justru inilah cara paling ampuh buat ngejual value diri kamu ke dunia. Sampai kita di bagian akhir. Masa sulit mencetak orang kuat. Kalau kita rangkum semua ini, kita bakal ngelihat sebuah siklus ketahanan manusia yang nggak bisa dibantah. Dan ini dia kesimpulan besar dari pembahasan kita. Masa sulit menciptakan orang kuat. Masa nyaman menciptakan orang lemah, punya pilihan yang serba terbatas, hidup tanpa jaring pengaman, dan dipaksa buat berdiri di atas kaki sendiri. Itu semua bakal nyetak karakter yang luar biasa tangguh. Sebaliknya, kenyamanan yang berlebihan, entah itu dari layar gadget yang selalu ngebunuh rasa bosan kita, atau keamanan finansial yang ngilangin rasa urgensi, justru merampas kesempatan paling berharga yang kita punya, yaitu kesempatan untuk bertumbuh lewat sebuah perjuangan. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang harus kalian renungin. Kesulitan apapun yang pernah kamu alamin di masa lalu, entah itu masalah keuangan, penolakan, atau kurangnya akses, itu sebenarnya adalah modal berharga yang nggak dimiliki sama mereka yang hidupnya terus-terusan nyaman. Sekarang pilihannya ada di tangan kamu. Mau dipakai buat alasan untuk nyerah, atau kamu mau membingkai ulang semua luka itu jadi fondasi baja buat kesuksesan kamu ke depannya. Makasih banyak udah dengerin pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.